Terima kasih Bang Karni. Eh, para narasumber yang saya hormati dan para pemirsa, pecinta ALC, pencinta Bang Karni. Ketika Pak Menteri Dalam Negeri menandatangani Kepmen di bulan April 2025, itu sebetulnya yang ditandatangani adalah kode wilayah, administrasi, nama pulau dari seluruh wilayah di Indonesia. Ada 4.000 lebih lampiran yang menjadi bagian dari tanda tangan Pak Menteri. Jadi ini penting untuk diluruskan karena opini yang berkembang di publik itu kan seolah-olah Pak Menteri hanya mengurusi 2 provinsi 4 pulau saja. Seolah-olah dirubah, ditandatangani status 4 pulau itu oleh Pak Menteri melalui Kepmen yang kemarin. Jadi tidak seperti itu. Kepmen terakhir itu adalah pemutakhiran kode wilayah, identifikasi pulau-pulau gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, ini ada proses panjang. Jadi kalau kita runut agak panjang Bang Karni. Dari tahun 2006 dibentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. 2008 kemudian seluruh pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan nama pulau, koordinat, batas wilayah. Nah saat itulah Sumatera Utara menyertakan 4 pulau ini. Nah, sedangkan Aceh ketika menyertakan atau mengklarifikasi dalam verifikasi yang dilakukan itu enggak ada pulau ini. Namanya lain. Baru kemudian tahun 2008 Aceh merubah namanya sama dengan nama 4 pulau ini. Tetapi koordinatnya berbeda. Jadi namanya sudah sama 2008 tapi koordinatnya berbeda. Nah sehingga ketika kemudian dilakukan ya, verifikasi dan Badan Informasi Geospasial itu mencantumkan di gazetir, gazetir ini adalah semacam kompilasi lah gitu ya dari nama pulau, identifikasi kode wilayah dan lain-lain yang juga disampaikan ke PBB secara rutin. Nah di situ masih dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara begitu. Sampai kemudian tahun 2017 baru Aceh merevisi koordinatnya sama. Jadi 2017 itu nama pulaunya sudah sama, koordinatnya sama. Nah tetapi karena sama dan belum ada kesepakatan, maka Kepmennya ini belum berubah. Belum berubah, diterbitkan lagi di 2021 ya, mohon maaf 2022. Nah karena Kepmennya diterbitkan lagi 2022 masih bagian dari Sumatera Utara, Provinsi Aceh protes, kemudian Kabupaten Aceh Singkil juga protes. Nah disitulah kemudian saya kira ada satu peristiwa yang sangat signifikan diputuskan untuk dilakukan verifikasi Bang Karni. Jadi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi ini klarifikasi ke sana, verifikasi. Pemerintah Aceh menyampaikan data-data, agak banyak data-data disampaikan yang secara umum sebetulnya menguatkan faktor-faktor tidak saja tadi historis, tetapi ada juga sosial, kultural, dan juga ada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil begitu. Nah tetapi karena sekali lagi koordinatnya masih sama, belum ada kesepakatan, dan saat itu kemudian Tim Nasional ini dalam berita acaranya Bang Karni merekomendasikan agar dilakukan proses penelusuran keabsahan dari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemerintah Aceh saat itu. Nah, karena di situ ada hal yang penting disebutkan, ada kesepakatan tahun 92 antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Daniel Siregar yang mengacu kepada peta topografi Angkatan Darat tahun 78. Di situ jelas sekali bahwa 4 pulau itu masuk wilayah Aceh. Nah, tetapi karena perjanjian kesepakatan itu bentuknya kopi, nah saat itu rekomendasi dari berita acara meminta untuk menelusuri apakah ada dokumennya. Dokumen inilah yang enggak ketemu agak lama dari tahun 2022 itu. Sampai kemudian di bulan April kemarin karena belum ada dokumen yang asli maka diterbitkanlah tadi pemutakhiran kode wilayah tadi. Sekali lagi pemutakhiran kode wilayah bukan batas wilayah. Karena batas wilayah itu harus diterbitkan melalui peraturan menteri. Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah kira-kira begitu. Nah kemudian ketika kasus ini menyita perhatian publik, kami
memutuskan ya Pak Menteri memerintahkan mengarahkan agar coba disisir lagi ulang semua. Kita pelajari semua dokumen itu, ternyata kita melihat bahwa wah ini memang sebetulnya dari tahun 2017 bahkan. Jadi 2017 pemerintah Aceh pernah menyampaikan keberatan yang di dalamnya ada perjanjian 92. Kita telusuri lagi Bang Karni, ternyata tidak hanya 92, 88 pernah juga ada kesepakatan antar provinsi. Semua landasannya sama, peta TNI AD tahun 78. Jelas di situ. Karena itu Pak Menteri minta coba cek dokumen hasilnya. Kami koordinasi dengan kawan-kawan di Aceh, enggak ketemu. Katanya mungkin masa tsunami ini banyak hilang saat itu. Nah Pak Menteri kemudian perintahkan, coba telusuri dokumen-dokumen di kantor-kantor arsip kita, di gedung-gedung arsip kita. Hari Selasa pagi, nah ini memang endingnya agak-agak kayak film-film sebetulnya gitu ya. Too good to be true gitu. Tapi itulah yang terjadi, jadi Selasa pagi di gedung arsip kita di Pulau Dua ditemukanlah satu dokumen. Dan dokumen itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 92 yang merupakan turunan atau langkah lanjut dari kesepakatan 92 tadi. Itu dokumennya asli. Nah inilah yang kemudian kami sampaikan bahwa Kemendagri menemukan novum yang memperkuat tadi. Ya karena sebelumnya kalau masih formatnya fotokopi, kita khawatir di kemudian hari terjadi proses gugatan begitu. Nah karena itu pada intinya Pak Karni, kami melihat bahwa ini adalah persoalan administratif, birokrasi yang tadi ya banyak kelemahan dalam proses koordinasi dan sinerginya. Pemerintahan berganti, bupati, gubernur, wali kota, bupati berganti. Kemudian juga kemarin itu ada masa pejabat. Jadi direktur kami, dirjen kami ini di mana-mana tersebar. Jadi di masa transisi inilah isu ini bergulir begitu. Jadi jauh dari faktor politis, jauh juga dari isu-isu yang ditarik ke arah yang sangat politis dan ekonomis. Nah, kami melihat bahwa ini pembelajaran dari aspek pengelolaan birokrasi, pencatatan administrasi wilayah dan sebagainya. Jadi pembelajaran yang sangat mahal dan intinya selamat teman kawan-kawan di Aceh, Bang Nasir, bahwa akhirnya happy ending dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga untuk melakukan hal yang sama terhadap seluruh wilayah di Indonesia. Demikian Bang Karim. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya tahun 1978 itu udah ada topografi. Iya betul. Dan kenapa kita tidak, itu kan udah ditunjukkan berkali-kali oleh delegasi Aceh. Kenapa kita tidak memfokuskan diri ke situ? 78 itu udah ada topografi, bahwa itu milik Aceh. Ya, dokumen 78 itu dirujuk oleh kesepakatan 88 dan 92 dan kemudian 2002. Ya. Ya, tentu kami nggak bisa menjawab itu. Karena berbeda pemerintahan, berbeda menteri. Gitu. Di masa lalu kami tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tetapi dugaan kami adalah sekali lagi karena tidak ada versi resmi dan kemudian tidak ada upaya untuk menelusuri, melakukan verifikasi. Verifikasi itu baru dilakukan di tahun 2022, di bulan Mei sampai Juni. Itu baru dilakukan. Nah harusnya kalau 2017 sudah langsung dilakukan verifikasi, selesai ini persoalan. Tapi kenapa enggak jadi pegangan kuat perjanjian 1992 antara Pak Rudini, Gubernur Sumut Raja Inal dan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. Itu kan kuat sekali. Betul, artinya Pak. Sepakat tiga-tiga. Betul. Sebetulnya dalam Permendagri itu salah satu landasan untuk menentukan batas wilayah selain karena geografis, historis ya, juga di situ ada apabila ada perjanjian kesepakatan di masa lalu secara politik. Ini masuk kategori itu. Jadi semestinya ketika 2017 itu pemerintah Aceh mengajukan keberatan berdasarkan kesepakatan itu harusnya langsung ditelusuri saat itu. Iya. Gitu Pak. Ya kalau saat itu ditelusuri ya terlepas kemudian belum diketemukan aslinya, ya artinya kemungkinan terjadi percepatan penyelesaian. Baik, kalau betul ya yang tadi itu kasus bahwa banyak dokumen itu hilang gara-gara tsunami kan.
harusnya ke depan ya mungkin pemerintah pusat sudah harus merekopi Digitalisasi. dengan digitalisasi. Pak Karni, satu hal boleh 1 menit menanggapi Pak Hamid begitu. Itu penting sekali disampaikan Pak Hamid. Nggak bisa hanya geografi semata. Dan sebetulnya di Permendagri tentang penentuan penegasan batas wilayah, itu di pasal 27 sudah ada. Apabila terjadi sengketa, perselisihan, maka Mendagri, Bang Nasir, bisa memutuskan berdasarkan aspek historis. Aspek historis atau sosiologis. Jadi sudah ada sebetulnya di situ. Nah tinggal bagaimana kita selalu ingat ya untuk mengacu ke situ. Jadi instrumen hukum kita sebenarnya sudah cukup lengkap. Gitu. Terima kasih.